alamin wa bihi asana urudun ni'matin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam kita tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat karena sehat Masjid Nurul Iman Pengajaran beserta jajaran, yang terhormat Ketua Masjid Nurul Iman Haji Samsuri beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada hari ini dalam rangka nuzul Quran Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara peringatan nuzul Quran pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua Masjid Nurul Iman, yang selanjutnya acara inti tausiah. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Irsyad, padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله
ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Wali Kota Bandar Lampung dalam acara peringatan Nuzul Quran tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2025 di Masjid Nurul Iman Pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun yang saya hormati para alim ulama, ustadz dan ustadzah. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Iman Pengajaran Kota Bandar Lampung beserta jajarannya. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
terlebih, terkhusus, yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Idrus sebagai penceramah kita pada malam hari ini. Para undangan, hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Nuzulul Quran tahun 1446 Hijriah. Nuzulul Quran adalah peristiwa yang bersejarah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, dan dia tidak mengajar manusia dengan pena, tetapi dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai para nabi dan rasul yang Allah turunkan di atas muka bumi, dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang Allah berikan tersebut untuk menguatkan dan meyakinkan kepada para nabi dan rasul akan menerima ajaran yang Allah turunkan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga tidak terbakar oleh api ketika Raja Namrud akan membakarnya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga dalam membelah dan melewati lautan dari kejaharan Fir'aun. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman sehingga dapat mengendalikan jin, binatang dan angin dan hujan. Segitu juga Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang mati. Bapak Ibu yang saya hormati, namun semua mukjizat yang Allah berikan tersebut tidak akan kita temui saat ini, karena mukjizat para nabi dan rasul tersebut berakhir ketika nabi dan rasul tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah wafat, namun mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim masih dapat kita ketemui, kita baca hingga saat ini, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Hujri ayat 9. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan hidup di atas muka bumi ini. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan sesama umat manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran dengan membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota Bandar Lampung. Berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan program umroh, bantuan guru ngaji, memberikan bantuan rehab masjid, musolah dan tempat ibadah agama lainnya, pemberian bantuan 4 hari besar keagamaan untuk 839 masjid, masing-masing mendapatkan bantuan 2 juta rupiah. Dan pada tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan untuk 859 musolah
yang tersebar di 20 kecamatan sekota Bandar Lampung dan program-program peningkatan keagamaan lainnya. Pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu warga masyarakat kota Bandar Lampung untuk terus menjaga ketertiban dan kenyamanan di kota Bandar Lampung sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dengan baik dan tertib. Kita juga berharap semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam suasana Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Demikian sambutan ini disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 17 Maret 2025, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dewian. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang saya hormati ketua beserta pengurus Masjid Nurul Iman dan juga seluruh jamaah salat Isya, jamaah pengajian dalam rangka nuzulul Quran, dan insyaallah juga jamaah yang dimana kita akan melaksanakan salat tarawih. Seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini membuktikan bahwasanya kita adalah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasakan rasa syukur nikmat yang Allah berikan dengan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita dan sebagai jalan agar kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah luar biasanya ketika malam hari ini, di malam 17 Ramadan, kita sama-sama memperingati peristiwa yang merubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Peristiwa yang terjadi di kota Mekkah Al-Mukarramah, di Gua Hira, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala merubah seluruh tatanan kehidupan manusia, yang dimana perubahan demi perubahan ini datang secara bertahap dengan syariat yang Allah turunkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya di dalam memperingati daripada nuzulul Quran, maka yang pertama adalah bagaimana kita mengingat momentum ketika perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah ketika beliau bertahannuts, ya, atau berta'abbud. Ini gabungan antara kalimat bernya bahasa Indonesia, ta'abbudnya bahasa Arab. Ya, artinya beribadah, bertahannuts itu artinya menyendiri, khalwah di Gua Hira. Ya, di Gua Hira pada umur 38 tahun. Jadi Rasulullah itu sudah memulai untuk menyendiri di Gua Hira dari umur beliau 38 tahun. Tapi saya mau flashback dulu. Ya, flashback ketika Rasulullah itu berumur 35 tahun, yang artinya 5 tahun sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tahu bagaimana posisi Nabi Muhammad ini di kalangan bangsa Quraisy. Maka ternyata di umur 35 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi sosok seseorang pemuda yang sukses, yang berhasil, yang mendapatkan gelar Shadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi sosok trendsetter atau orang yang selalu diikuti, baik daripada segi pakaiannya, penampilannya, bahkan gaya rambutnya.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah orang atau pemuda di zamannya yang paling tampan, akhlaknya paling indah, tutur katanya paling baik, paling disenengin banyak masyarakatnya. Ya, bahkan ada ungkapan bahwasanya orang-orang Quraisy itu lebih percaya menitipkan harta mereka kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak-anaknya. Bahkan masalah ini terjadi sampai hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Akan tetapi gambaran ketika Rasulullah ini di umur 35 tahun, sempat terjadinya permasalahan antara kepala suku di kalangan bangsa Quraisy. Ketika terjadinya perbaikan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka dipindahkan Hajar Aswad, dan ketika ingin mengembalikan Hajar Aswad, maka beberapa kepala suku ini ingin menjadi orang yang penting yang meletakkan langsung Hajar Aswad. Ini gara-gara ini ribut, Pak. Ya, gara-gara ini ribut. Dan orang Arab ini, apalagi zaman dulu, kalau udah ribut tuh bawaannya pengen perang aja. Ya, ributnya bawanya pengen perang. Akhirnya Nabi SAW, beliau yang ketika itu menjadi sosok yang memberikan solusi dan langsung diterima. Ya, yang langsung diterima. Di antaranya ada yang meriwayatkan Rasulullah yang menyampaikan, ada riwayat yang menyampaikan orang lain. Yaitu siapa yang pertama kali berada di Ka'bah di keesokan hari, maka yang akan menentukan itu adalah dia. Walhasil keesokan harinya, ternyata di pagi hari mereka mendapatkan sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika yang didapatkan ini adalah Nabi Muhammad, oh yang di dalam Ka'bah ini Muhammad. Apa yang terjadi? Semuanya gembira. Kenapa? Ini kalau yang memberikan solusi dari Muhammad, maka kami akan merasakan tenang. Benar saja. Rasulullah SAW memberikan solusi dengan menggelar sorbannya, syalnya beliau gelar segi empat, maka setiap sudut itu dipegang sama setiap kepala suku di kalangan bangsa Quraisy. Ya, supaya adil nih, barang-barang bawa ini Hajar Aswad kembali ke Ka'bah. Ya, dibawa sampai ke Ka'bah yang meletakkan langsung Nabi Muhammad SAW. Di umur itu Rasulullah mendapatkan pujian, disanjung, digemari, disenangi, dicintai. Sampai tadi saya sampaikan di umur 38 tahun Rasulullah melihat bahwasanya keadaan di Mekah, orang-orang jahiliyah, banyak yang menyebabkan hati beliau ini gelisah dan gundah gulana. Ya, menyebabkan hati beliau ini tidak terima adanya kezaliman ini dan itu, dan beliau ingin mencari kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang pertama beliau berkhalwah, bernyendiri di Gua Hira 1 bulan di bulan Ramadan. Beliau turun di malam pertama bulan Syawal. Di umur 39 tahun Nabi SAW kembali khalwah di Gua Hira. Ya, di awal Ramadan dan turun di malam 1 Syawal. Baru di umur 40 tahun Nabi SAW akhirnya mendapatkan solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu yang tadi disampaikan sebagai mukjizat yang dapat kita rasakan sampai sekarang. Nabi SAW, ya, kisah singkatnya ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah mengatakan ma ana biqari, bacalah, aku bukan orang yang bisa baca. Ya, Nabi disebut dengan gelar Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa baca. Ya, Ummi itu artinya yang tidak bisa membaca. Hikmahnya besar. Kalau Rasulullah adalah sosok Nabi yang pandai membaca, maka akan merasa benarlah orang-orang yang mengatakan kalau Rasulullah itu belajar daripada kitab-kitab terdahulu tentang kitab yang Allah turunkan, baik Taurat, Zabur atau Injil. Alhasil ini banyak hikmahnya. Disampaikan lagi Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka 5 ayat daripada surat Al-Alaq sebagai bagian surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu merasakan beban, merasakan kekhawatiran,
merasakan takut sehingga Rasulullah pun turun dari Gua Hira menuju ke rumah Sayyidah Khadijah. Ya, berjumpa dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan rasa takutnya, dengan rasa khawatirnya, yang dimana yang ditakutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau telah mengemban amanat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amanat yang besar. Ya, karena amanat ini bukan cuma untuk beliau. Ibarat kalau amanat ini dititipkan ini untuk kamu, ya, untuk kamu saja atau untuk orang-orang sekitar kamu, enggak begitu repot ibaratnya. Tapi ini amanat untuk seluruh umatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasakan kekhawatiran berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, diselimuti, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah selalu menjadi sosok yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang salihah yang selalu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah dengan ungkapan-ungkapan di antara maknanya, ya Muhammad, engkau ini akan mengajak dalam kebaikan, akan memuliakan tamu, akan menyambung silaturahim. Banyak pujian yang disampaikan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, keesokan harinya Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini sepupunya Sayyidah Khadijah, umurnya udah tua. Diriwayatkan sudah tidak bisa melihat. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah satu-satunya orang yang paling alim, yang paling paham dan mengerti tentang kitab-kitab yang Allah turunkan dan memahami bahasanya. Ya, dalam bahasa Ibrani, baik Zabur, Taurat dan Injil. Alhasil, ketika datang kepada Waraqah bin Naufal, diceritakan apa yang didapatkan oleh Rasulullah, maka Waraqah bin Naufal langsung membenarkan dan mengatakan, innaha namus, yang datang kepadamu adalah namus. Ya, malaikat Jibril dengan bahasa Ibrani. Ya, yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam dibenarkan. Ya, dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal. Bahkan Waraqah ini mengatakan, kalau seandainya saya masih muda, maka niscaya saya akan selalu bersamamu memperjuangkan ini. Ya, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan kalimatut tauhid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun enggak berselang lama, Waraqah bin Naufal ini akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi ini membuktikan, ya, kebenaran yang dimana Allah turunkan itu dibenarkan oleh mereka yang memahami kitab-kitab terdahulu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan yang berkaitan dengan malam 17 Ramadan, ada dalil yang menguatkan kenapa para ulama ini menentukan malam nuzulul Quran di malam 17 Ramadan. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya malam nuzulul Quran itu terjadi di malam 21 Ramadan. Ya, sebagaimana pendapat Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi kita ambil daripada pendapat yang paling masyhur, malam 17 Ramadan, karena di dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, pada hari Furqan. Ya, berbarengan harinya sama dengan hari Furqan. Dijelaskan oleh ulama ahli tafsir, hari Furqan itu adalah hari peperangan Badar, yang dimana perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dan disebutkan di dalam riwayat At-Tabari dari ungkapan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib yang mengatakan bahwasanya perang Badar itu terjadi fi sab'i asyrata min Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Maka Allah jelaskan Yaumal Furqan, pada hari perang Badar, Yaumal Taqal Jam'an, ketika berjumpanya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah zat yang maha berkuasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, artinya Rasulullah ini menyampaikan, karena dijelaskan di dalam sejarah
bahwasanya Rasulullah itu memang setelah itu kembali lagi ke Gua Hira. Istiqamah turunnya itu baru di malam 1 Syawal. Ketika beliau turun di malam 1 Syawal, disitulah beliau kembali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Beliau kembali merasakan khawatir dan takut sampai akhirnya beliau kembali ke rumah diselimuti oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Allah turunkan surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya, disitulah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan supaya bangkit, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mulai berdakwah. Ya, walaupun kalau kita baca sejarah, maka Rasulullah itu kan berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi, yang artinya dakwahnya itu secara bertahap dan orang-orang yang ada di dekatnya, dimulai dari keluarga dan kerabatnya dan sahabat-sahabat terdekatnya. Sehingga yang pertama beriman di antara wanita Sayyidah Khadijah, yang pertama beriman di antara laki-laki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama beriman di antara maula atau hamba sahaya adalah Zaid bin Harithah. Di antara yang beriman di kalangan pemuda adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengikuti dan membenarkan dengan apa yang didatangkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan ini enggak mudah. Al-Qur'an adalah mukjizat yang nyata, yang dimana kalimat Al-Qur'an dikatakan sebagai mukjizat karena tidak ada seseorang pun yang mampu. Artinya orang itu akan lemah di hadapan Al-Quran. Nggak ada seseorang pun yang mampu untuk membuat kalimat-kalimat yang indah seperti Allah menurunkan ayat Al-Quran. Nggak ada seorang pun yang bisa. Bahkan ini sudah Allah sebutkan tantangan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Al-Quran, kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya. Lalu Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, coba buat kalimat yang seindah Al-Quran. Ditantang sama Allah. Kalau enggak mampu sendirian, ajak orang lain, siapapun yang pandai dalam sastra bahasa Arab, yang paling ngerti tentang ilmu bahasa Arab, atau yang paling hebat, coba kumpulkan buat yang seperti Al-Quran. Ya, Allah tantang dan enggak ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Sehingga ketika Rasulullah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, enggak sedikit orang itu yang tertarik dengan Al-Quran. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang di Quraisy. Rasulullah nanya, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Oh, engkau adalah orang yang kami percaya, orang yang paling hebat di antara kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya kabarkan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Kata mereka, orang-orang Quraisy, kalau begitu kami percaya. Kalau engkau yang mengatakan wahai Muhammad, kami percaya. Akhirnya Rasulullah baru berdakwah setelah itu, menyampaikan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan itu, walaupun akhirnya banyak orang-orang yang tertarik dan ingin mendengarkan Al-Quran, tapi tiba-tiba Rasulullah dihentikan dakwahnya oleh Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini pamannya Nabi. Makanya kadang-kadang ya, enggak sering artinya, kadang-kadang justru orang yang menjatuhkan kita itu bukan orang yang jauh. Orang yang dekat, bahkan keluarga, bisa menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
malah dijatuhkan dakwahnya oleh pamannya Abu Lahab. Alhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabar ya di dalam dakwahnya. Mereka orang-orang kafir mengatakan kalau Al-Qur'an ini ada sihirnya. Ada sihirnya. Kenapa? Karena enggak sedikit orang yang mendengar Al-Qur'an itu masuk Islam, tertarik dengan dakwahnya Rasul. Ya di antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini masa hidupnya ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah, beliau enggak langsung masuk Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang mengganggu dakwahnya Nabi, mengganggu para sahabat. Sampai akhirnya Sayyidina Umar mendengarkan surat Thaha yang dibacakan oleh saudarinya. Adanya bacaan ayat Al-Quran yang dibaca dan tersentuhlah hati Sayyidina Umar dan ingin memegang daripada selembaran Al-Quran. Ya, ditegaskan oleh adiknya, jangan wahai Umar, engkau mandi dulu, datang ke sini, masuk Islam, silahkan menyentuh Al-Quran. Ya, jadi Sayyidina Umar yang tadinya tegas mau marah ketika mendengar Al-Quran, hatinya menjadi lembut. Bahkan yang paling unik adalah diriwayatkan, dikisahkan Abu Jahal. Abu Jahal ini kita tahu bagaimana kerasnya dia di dalam mengganggu dakwahnya Rasulullah. Abu Jahal adalah sosok yang paling memberatkan dan paling menyulitkan dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi nyatanya diriwayatkan kalau Abu Jahal ini ternyata seringkali di malam hari diam-diam mendatangi rumah Rasulullah ingin mendengarkan Al-Quran. Ini pelajaran buat kita, Pak. Ya, pelajaran buat kita. Ini Abu Jahal yang enggak beriman, yang mati dalam keadaan kafir di dalam peperangan Badar, yang tidak pernah mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tapi merasa nikmat ketika mendengar Al-Quran. Bayangkan diam-diam malam-malam hanya ingin mendengar Al-Quran, tapi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil ketika Abu Jahal ini kembali dari rumah Rasulullah, diam-diam enggak mau ada yang tahu, berjumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan juga belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam di tahun ke-8 Hijriyah. Ya, ketika Fathu Mekah, jauh masih belasan tahun setelahnya. Walhasil Abu Sufyan papasan sama Abu Jahal, kaget. Ya, kok bisa ini barang datangnya dari sudut yang sama, artinya dari rumahnya Rasulullah. Akhirnya ditanya Abu Sufyan, apakah benar engkau datang dari rumah Muhammad? Iya, kata Abu Jahal. Ngapain? Dengar Al-Quran. Kata Abu Jahal, tapi ini jangan sampai bocor ini. Bahaya ini kalau bocor. Kalau kita ini ketahuan oleh orang-orang Quraisy mendengarkan Al-Quran, ini bisa bahaya. Alhasil janji besok jangan balik lagi. Masya Allah, besok malamnya diam-diam balik lagi Abu Jahal sama Abu Sufyan. Sampai 3 malam. Ya, sampai 3 malam ingin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Sampai mereka buat kesepakatan. Tapi Abu Sufyan penasaran sama Abu Jahal. Kenapa engkau kok mau mendengarkan Al-Quran? Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Di antaranya kalimat yang juga sering kali diungkapkan oleh Abu Sufyan adalah innaha la halawah wa innaha la talawah. Al-Quran itu manis. Ya, Al-Quran itu manis dan terasa indah ketika mendengarnya. Jadi ngedengar Al-Quran tuh rasanya kayak kita makan permen gitu, kayak makan madu, manis. Ya, seakan-akan ada rasanya dalam hati. Ya, beda rasa dari lisan ini beda. Walhasil ada rasa yang seperti kita merasakan manisnya madu. Walhasil ini orang dua-duanya belum masuk Islam. Ya, bahkan Abu Jahal tadi mati sampai dalam keadaan kafir. Ini memang jadi PR kita. Ya, ini saya cukupkan daripada kisahnya. Ini saya ambil hikmahnya Al-Quran. Ya, bahwasanya yang sudah menjadi PR kita, khususnya di zaman sekarang ini, adalah kemudahan yang Allah berikan di dalam media untuk kita, khususnya di dalam membaca Al-Quran. Tapi nyatanya kemudahan itu justru yang menyebabkan kita sulit untuk baca Al-Quran. Contohnya apa? Simpelnya HP. HP itu kita bisa install aplikasi Al-Quran.
Mungkin hampir semua, ini husnudzon saya, hampir semua yang hadir ini di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, ya kan? Tapi pertanyaannya kapan dibuka? Ya, kapan terakhir dibuka aplikasi Al-Qur'annya? Itu kan pertanyaannya. Yang kedua, perbandingan antara Al-Qur'an baik di HP atau secara langsung mushaf dengan WhatsApp. Ya, dengan WhatsApp. Mana yang lebih sering kita khatamkan? Ya kan? Sering khatam WhatsApp dibandingkan khatam Al-Quran. Kita kalau buka WhatsApp itu ada grup pesannya sampai 200 itu dikhatamin. Apalagi kalau ada yang ribut kan, penasaran kan, pengen tahu nih masalahnya kok nggak kelar-kelar ini. Masya Allah. Ya, bahkan kalau malam hari kita bangun tidur itu penasaran, yang pertama dicari HP. Ya, bisa-bisa ngelihat HP WhatsApp itu setengah jam. Karena apa? Rupanya semalam pada begadang, ributnya belum selesai. Ribut tuh. Masya Allah, kalau dibacakan Al-Quran bisa dapat 1 juz. Ya, tapi nyatanya baca WhatsApp itu terasa lebih enak. Ya, terasa lebih mudah, lebih menyenangkan. Ini jadi PR buat kita. Ya, PR buat kita. Bagaimana orang-orang yang Allah berikan rasa nikmat di dalam membaca Al-Quran dan disayangkan ketika kita belum merasakan nikmatnya untuk membaca Al-Quran. Karena ada salah satu kisah yang terjadi di kota Bandar Lampung. Ya, saya mendengar ada beberapa sesepuh, banyak kiai-kiai kita, banyak ulama-ulama kita, dan mungkin bukan dari kalangan kiai atau bukan dari kalangan ulama, tapi dia orang saleh yang dimana mengutamakan membaca Al-Quran bahkan dibandingkan dengan urusan dunia. Ya, banyak diantara saya pernah ketemu dengan bapak-bapak udah sepuh. Saya masih kecil waktu itu, masih muda. Ya, masih muda artinya belum nikah lah, udah kurang lebih belasan tahun yang lalu. Walhasil diceritakan salah satunya ada kakek saya juga. Ya, ada kakek saya, ada beberapa tokoh. Walhasil di pasar Tanjung Karang itu, ya pasar Tanjung Karang, ya ketika beliau itu berdagang masih ngampar, belum ada toko, masih ngampar, itu dagang sambil baca Al-Quran. Dagang sambil baca Al-Quran. Sekarang kita mau lihat kayak gitu jarang, Pak. Ya, kalau yang dagang sambil megang HP, wah nggak usah dicari lagi. Ya, nggak usah dicari lagi. Di mana-mana sudah sambil ngelihat HP. Ini yang dagang, yang duduk sambil baca Al-Quran, megang tasbih itu udah jarang. Baca Al-Quran, ada yang datang mau belanja, itu dilihat nih, kalau orang yang nggak serius belanjanya nggak mau diladenin gitu. Kalau mau belanja beli gitu. Kalau cuma ganggu saya baca Al-Quran udah nggak usah belanja gitu. Sampai segitunya. Ya, sampai segitunya. Artinya senang baca Al-Quran itu sudah diutamakan. Ya, Masya Allah, ini yang perlu kita ambil hikmah malam nuzulul Quran. Ya, bahwasanya nikmat yang Allah berikan masih sampai kepada kita, masih ada di antara kita, di tengah-tengah kita, ada di rumah kita, dimanapun bisa kita senantiasa bawa Al-Quran. Ya, di HP bisa Al-Quran, di kendaraan kita, di mobil bawa Al-Quran. Saya kemana-mana bawa Al-Quran. Ya, kemana-mana bawa Al-Quran. Tapi kalau baca, wallahu a'lam, ya, urusan masing-masing lah itu. Ya, hasil tetap kita bawa Al-Quran itu. Ya, sempat buka Al-Quran, baca selembar, berapa baris, sesempatnya. Ya, sesempatnya itu bukan artinya sesempatnya, artinya sedikit. Ketika kita punya waktu, coba lebih utamakan baca Al-Quran dibandingkan baca WhatsApp. Ya, dibandingkan dengan buka aplikasi HP yang Masya Allah kalau buka HP 1-2 jam gak kerasa. Baca Al-Quran 10 menit berasa jadi wali, Pak. Ya, baca Al-Quran setengah jam itu waktu kayaknya lama banget. Kenapa? Berkah waktunya. Ya, berkah waktunya. Tapi kalau kita buka HP, nonton TV, nonton bola, 2 jam nggak berasa. Ya, 2 jam lewat begitu saja. Makanya ini yang perlu kita ambil. Ya, kita jaga, kita syukuri, ya syukuri Al-Quran dengan membacanya, syukuri Al-Quran dengan mempelajarinya, syukuri Al-Quran dengan memahaminya, syukuri Al-Quran dengan berusaha menghafalkannya. Ya, karena semua ini adalah wasilah yang luar biasa
yang dimana di antara keutamaan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu kana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Al-Qur'an. Ya, sahabat Al-Qur'an. Kalau lagi galau, curhatnya sama Al-Qur'an. Lagi ruwet, lagi sumpah, ada tagihan, bingung mau ngapain, buka Al-Qur'an. Itu kan jarang kita pikirkan kan. Ya, kita cuma nyari solusi secara pola pikir kita. Kita lupa Allah yang akan memberikan solusi dan yang terbaik datangnya dari Allah. Ya, kita coba. Ketika ada apapun, maka coba kembali kepada Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai teman, sebagai metode ya, untuk kita dapat menyelesaikan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir malam hari ini sebagai ahli Al-Quran, sebagai umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk generasi-generasi kita dapat menghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan yang memberikan keselamatan dengan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Quran, baik keselamatan dunia dan keselamatan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.